Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini anak-anak kita belajar lagi tentang matematika. Nah, hari ini kita belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, jadi kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama ada tentang sifat pertukaran atau komutatif. Nah, jadi sifat pertukaran atau komutatif ini bisa kita contohkan ya pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Sebagai contoh, min 2 ditambah 4 sama dengan Sebagai contoh, min 2 ditambah 4 sama dengan berapa? Dengan 2 kan? 2. Nah, sekarang kita pindah, misalkan minnya berada di depan. 4 ya. Ditambah, maka min 2 sama juga dengan berapa? 4 dikurang 2. Oke, berapa? 2. Sama kan? Nah, jika dipindah posisinya hasilnya tetap sama. Nah, ini yang disebut dengan sifat pertukaran atau komutatif. Kemudian, kalau pada perkalian juga seperti itu. Sebagai contoh ya. Ini pada penjumlahan nih. Ini pada apa sih? Penjumlahan. Sekarang pada perkalian. Contoh. 3 kali min 4 sama dengan 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12 ya. Kemudian ada plus dengan min, maka hasilnya minus. Ingat ya, kalau berbeda itu ada plus dengan min, maka hasilnya minus. Nah, ingat pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau kita pindah, misalkan tadi 3 kali min 4, sekarang min 4 dikali 3. Berapa hasilnya? 4 kali 3 berapa? 12. Kemudian ini min dengan plus, maka hasilnya juga minus. Ya, jadi sama. Ini perkalian ya. Nah, jadi sama. Sifat pertukarannya sama. Nah, walaupun ditukar, hasilnya tetap sama. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Bapak tulis di sini. Sifat pengelompokan. Atau dalam kurung asosiatif. Nah, kalau sifat pengelompokan ya atau asosiatif berarti ada angka-angka yang dikelompokkan. Nah, sebagai contoh, nah biasanya pengelompokan itu ya dilambangkan dengan tanda kurung. Nah, sebagai contoh nih. Misalkan min 2
ditambah 3 dalam kurung ya, ditambah 3 ditambah 4. Sekarang dalam kurung dulu kita hitung. Min 2 tambah 3 berapa? 1. 1 tambah 4 di 5. Nah, sekarang kita kembalikan. Kalau tadi misalkan ini dalam kurung ya, sekarang kita ubah. Min 2 ditambah sekarang 3-nya kita dalam kurung. 3 tambah 4. Nah, sekarang kita hitung dulu dalam kurung. Dalam kurung itu 3 tambah 4 berapa? Tuh 7. Min 2 tambah 7 sama dengan 5. Sama kan hasilnya kan? Seperti itu. Jadi jika dipindah ya hasilnya tetap sama. Oke. Kemudian yang kedua, kalau di perkalian. Nah, tapi sebelum kita perkalian, Bapak beri satu contoh lagi yang penjumlahan dan pengurangan. Ini Bapak kasih jalan yang lebih nggak panjang sedikit biar lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, misalkan 4 dikurang 3 ditambah 8 sama dengan, sekarang kita turunkan dulu. 4 kurang 3 berapa? 1 ditambah 8 sama dengan 9. Oke, ini yang pertama. Sekarang ini kita ubah seperti tadi. Berarti 4 ya ditambah min 3 ditambah 8. Sekarang 4 ditambah min 3 tambah 8 berapa? Di 5. Sekarang 4 tambah 5 sama dengan 9. Sama kan? Jadi ini namanya asosiatif. Dikelompokkan. Walaupun diubah pengelompokannya hasilnya tetap sama. Sekarang perkalian. Ya, perkalian. Ya, contohnya nih. 4 kali min 5 kali 2. Ingat, asosiatif itu kan pengelompokan ditandai dalam bentuk tanda kurung. Berarti yang kelompokannya 4 dengan 5. 4 kali min 5 berapa? Min 20 kali 2. Hasilnya 40 min 40. Nah, sekarang pengelompokannya kita ubah. Ya, dari 4 kali dengan bentuk kelompokan 5 dengan 2. Min 5 kali 2. 4 kali min 5 kali 2 min 10. 4 kali min 10 min 40. Nah, sama kan? Ini disebut dengan pengelompokan asosiatif. Nah, sekarang terakhir ya tentang sifat pengelompokan ya. Sifat penyebaran. 3. Sifat penyebaran atau distributif. Sebagai contoh seperti ini. 2 kali 4 dikurang 2. Nah, dia itu ada dua cara. Cara pertama ini cara pertama. Kalau ini pengurangan penjumlahan ya, bisa dengan cara langsung. 2 kali 4 kurang 2 2. Maka sama dengan 2 kali 2 4. Ini cara pertama. 4 kan?
Oke, sekarang cara yang kedua, ya. 2 kali 4 kurang 2. Nah, caranya, ya, 2 ini dikalikan ke 4 dulu. 2 kali 4 kurung. Kemudian ini ada kurang kan? Dikurang 2, ya. Dikurang dikali 2. Berapa? 2 kali 4 berapa? 8. Dikurang 2 kali 2 4. 8 kurang 4 sama dengan 4. Sama kan? Nah, itu dia. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Jadi ini namanya sifat penyebaran distributif, ya. Jadi insya Allah tidak susah. Mudah-mudahan anak-anak paham apa yang Bapak jelaskan. Nah, jadi ada 3. Yang pertama yaitu tentang komutatif, kemudian ada asosiatif dan distributif. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.